Hai, selamat siang teman masak. Hari ini aku udah siapin 3 menu spesial buat kamu di rumah. Pertama ada bebek rica-rica, dari warnanya aja udah kebayang dong gimana pedesnya. Ada lagi nih sandwich tahu goreng buat cemilan sore kamu. Nah buat kamu yang nungguin dessert, aku punya menu coklat truffle yang bahan dan proses bikinnya gampang banget. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak, masak yuk! Hai teman masak, kembali lagi di Masak Enak, masak yuk. Nah kali ini aku akan membuat masakan yang pedas buat kamu nih. Karena buat lauk enak banget. Dan juga jenis protein yang akan aku olah kali ini juga banyak yang suka. Tapi banyak juga yang nggak suka. Kalau yang suka memang karena rasanya gurih, rasanya enak. Dan yang nggak suka biasanya nggak suka karena baunya yang suka amis. Tapi tenang, kita akan kasih tips gimana caranya supaya mengolah tidak amis. Emang masak apa sih, Mi? Kali ini aku akan memasak bebek rica-rica. Ini dia bahan-bahannya. Daging bebek yang sudah dipotong-potong. Ada cabai rawit merah dan juga cabai keriting. Yang harus selalu ada di masakan Indonesia adalah bawang merah dan bawang putih. Kemiri, lengkuas, jahe, dan juga kunyit. Diberikan ketumbar. Ini dia bumbu yang sudah dihaluskan. Untuk bumbu cemplung-cemplungnya ada serai dan juga daun jeruk. Nanti juga kita akan berikan kemangi. Nah sekarang banyak yang nggak suka bebek karena baunya amis katanya, dagingnya alot katanya. Padahal bebek itu kalau diolah dengan benar akan bisa menjadi makanan yang enak. Nah gimana caranya untuk mengurangi amis pada bebek adalah yang pertama harus dicuci dengan air yang mengalir dan kemudian diberikan perasan jeruk nipis. Setelah dibalurkan dengan jeruk nipis, kemudian kita cuci kembali, jadi deh siap diolah. Atau banyak juga yang mengolah bebek itu dengan menggunakan daun pepaya yang diremas-remas dan kemudian agak ditutupin gitu pakai daun pepayanya. Jadi bisa mengurangi aroma amisnya. Nah kalau sekarang aku akan balurkan dengan air jeruk nipis. Kita akan tumis bumbu halusnya, jadi aku akan panaskan dulu pan dan juga minyak. Nah sekarang kita akan tumis bumbu halusnya. Kalau kita menumis bumbu dan nggak matang, yang ada nanti sampai dengan hasil akhirnya masakan kita masih terasa langu bumbu yang tidak matang. Jadi dipastikan ini adalah step dasar ketika kita masak, bumbu halusnya harus benar-benar matang. Sekarang kita masukkan serai dan kemudian daun jeruk. Daging bebek itu memang teksturnya lebih alot dibandingkan dengan daging ayam. Jadi memang kita memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengolah daging bebek ini. Tapi kalau sudah matang, nggak nyesel. Karena rasanya enak. Buat pecinta bebek tahu ya, nikmat sekali kita untuk menyantap masakan daging bebek. Nah teman masak, sekarang kita masukkan daging bebeknya. Kita
Kita masak sampai berubah warna, setelah itu nanti akan kita tambahkan air dan akan kita masak sampai dengan bebek matang dan empuk. Nah, sekarang kita akan masukkan air. Nah, sekarang kita tutup dulu dan kita tunggu sampai dengan bebeknya empuk. Kalau kamu jangan kemana-mana, pasti nanti penasaran kalau misalnya ketinggalan gimana tadi bebek rica-ricanya matangnya seperti apa. Tuh, pergi-pergi sih, makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak, masak yuk! Kembali lagi di Masak Enak, masak yuk! Nah, sekarang bebek aku sepertinya sudah mulai asap nih. Wah, sekarang akan kita langsung kasih kemangi aja, dan aku tuh sukanya kalau pakai kemangi itu yang banyak. Karena kemangi ini juga memberikan aroma di makanan. Kita aduk. Nah, ini sudah mau matang dan bebek aku juga sudah empuk. Nah, udah deh teman masak, tinggal kita sajikan. Tapi ada tapinya dong, kurang lengkap kalau disajikan, tapi aku nggak dapat jatah preman. Ih, maaf, aku harus icip dulu. Langsung kita sajikan. Duh, saking empuknya, lihat dong, tuh sudah sampai lepas dari tulangnya. Nah, ini dia bebek rica-rica ala Ami Zain yang pastinya bikin kamu nanti nggak bisa berhenti makan. Pedesnya mantap. Kali ini aku akan membuat cemilan gorengan. Apalah artinya orang Indonesia tanpa ngemil gorengan kan? Tapi yang kali ini spesial nih. Kenapa? Aku akan membuat sandwich. Tapi sandwich bukan sembarang sandwich, bukan dari roti, tapi dari tahu. Jadi aku akan membuat sandwich tahu goreng. Bahan-bahannya adalah tahu. Kemudian untuk isiannya ada beef patty, biasa dipakai untuk burger. Nah, kemudian juga keju mozzarella. Untuk lapisannya, tepung terigu, telur, dan juga tepung roti. Bahannya nggak banyak, simple banget, pasti juga ada di kulkas kamu kan teman masak. Jadi sekarang waktunya kita untuk masak yuk. Nah teman masak, kalau sandwich itu biasanya adalah ada 2 roti yang disatukan dan di tengah-tengahnya ada isiannya, bisa berupa daging, bisa berupa seafood, bisa berupa sayur-sayuran. Nah sekarang kita juga akan membuat seperti itu. Jadi tahunya kita belah 2. Nah sekarang kita akan isi dengan isiannya yaitu beef patty dan kita berikan mozzarella di tengahnya. Kemudian ditutup deh seperti sandwich kan, tapi ini belum jadi karena akan kita goreng. Kita buat yang lain ya. Nah sekarang
sandwichnya sudah ditangkupkan, berarti tinggal dibalurkan dengan adonan tepung dan juga telur, tinggal digoreng deh. Kita balurkan dulu dengan tepung terigu, balurkan dengan rata. Kita akan kocok lepas telurnya. Kita celupkan ke dalam telur. Nah, setelah itu tepung roti atau breadcrumb. Langsung kita masukkan. Untuk menggoreng tahu, teman masak, minyaknya sudah panas dulu dan kemudian harus merendam semua tahunya. Apalagi kalau kita membuat sandwich tahu ini karena kan tebal sekali. Tahu ini kan terbuat dari kacang kedelai, jadi baik sekali nih protein yang tinggi juga. Kalau misalnya mungkin bosan dengan protein hewani, bisa menjadikan tahu ini untuk alternatif menu. Kamu pasti penasaran ya, sandwich dari tahu seperti apa? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak, masak yuk! Teman masak, kembali lagi di Masak Enak, masak yuk! Nah, sekarang sandwich tahu aku sudah ada yang matang. Jadi langsung akan aku angkat nih. Wah. Aku tuh seneng banget ya kalau misalnya hasil masakan tuh cantik gitu. Pasti menikmatinya juga ikutan cantik. Nah, teman masak, ini sandwich tahu goreng aku sudah jadi. Udah gak sabar terus terang untuk nagih jatah preman karena langsung aku pengen cicip ya. Wow, tuh mozzarella aku. Jadi crunchy di luar dari tepung rotinya, terus tahunya lembut banget. Udah gitu, rasa kejunya itu menyatukan semuanya, ditambah dengan beef patty-nya. Oke, nah ini dia sandwich tahu goreng ala Ami Zain. Nggak susah kan teman masak untuk membuatnya, jadi harus cepatnya nih dipraktekkan ya. Mau resep spesial lainnya? Pastinya ada dong. Tungguin, jangan kemana-mana. Nah, kali ini aku akan share resep yang bikin kamu bahagia karena ini juga adalah resep yang di-request sama Ajeng. Nih ya, Ajeng yang sudah kirim DM di masakenak_net bilang, Ami tolong dong bikinin cemilan dari coklat karena ini adalah favorit anak-anakku. Nah, aku pengen bisa bikin sendiri di rumah. Oke Ajeng, your request is our command. Jadi kali ini kita akan membuat coklat truffle. Bahan-bahannya ini dia. Coklat putih dan juga milk coklat, krim, dan untuk topping dan juga pelapisnya aku punya coklat bubuk, kacang almond cincang, dan ini ada coklat warna-warni. Nah, kita juga akan berikan variasi. Ada yang berupa vanila, jadi aku berikan vanila ekstrak.
Dan juga ini adalah biskuit coklat yang aku haluskan. Nah sekarang kita akan langsung membuat truffle-nya. Jadi sebetulnya truffle itu adalah coklat yang bahan-bahannya adalah coklat dan juga krim. Jadi nanti krimnya akan kita shimmer, jadi sebelum mendidih ya sampai berbuih-buih pinggirnya, kemudian akan kita campurkan ke dalam coklat. Jadi kita mulai aja masak yuk. Nah sekarang kita akan panaskan krimnya sampai dengan shimmer. Ya, kita pakai api kecil aja ya teman masak. Jadi jangan sampai mendidih, apalagi krimnya sampai meluap. Kita hanya perlu panasnya krim ini cukup untuk melelehkan coklat yang sudah kita cincang. Nah, untuk krim aku sudah shimmer, langsung aja aku akan campurkan ke coklatnya. Kita diamkan sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Setelah itu baru kita aduk rata. Sebetulnya untuk truffle basicnya hanya krim dan juga coklat ini, tapi kemudian nanti akan kita kombinasikan untuk isiannya. Untuk yang coklat putih, aku akan membuat truffle cookies and cream. Jadi kita akan tambahkan cookiesnya. Kita akan masukkan kulkas supaya lebih set dan bisa kita bentuk. Nah teman masak, nih tuh. Coklat dan krim aku sudah dingin dan sudah bisa dibentuk. Sekarang waktunya kita untuk membuat truffle-nya. Aku akan membuat yang pertama adalah classic truffle. Classic truffle ini coklat dan kemudian nanti akan dibalurkan dengan coklat bubuk. Jadi caranya adalah nih tuh ya. Kita bulat-bulatkan dan kemudian setelah sudah oke dengan shape-nya dan juga bentuknya, kita masukkan ke coklat bubuk. Ini adalah classic truffle, tapi kita juga akan membuat versi-versi lainnya. Ajeng, gimana nih? Kamu bisa ya membuat di rumah dan jangan lupa ajak si kecil untuk membuatnya nih Jeng. Biasanya kalau anak-anak diajak untuk membuat makanan, mereka akan dengan senang hati menghabiskannya karena merasa ini kan bikinan aku gitu. Nah teman masak, lihat dong truffle aku warna-warni. Sekarang waktunya kita untuk menyajikan. Nah, Ajeng dan juga teman masak, ini dia coklat truffle ala Ami Zain yang bikin kita happy nanti ya menyantapnya karena warna-warni dan juga cantik sekali. Sudah 3 resep aku share untuk kamu hari ini, tapi tenang aja masih banyak sekali resep-resep lain yang akan aku share besok dan besok dan besoknya lagi. Tapi jangan lupa untuk saksikan terus Masak Enak setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di net jam 1:30 siang. Besok aku akan kembali lagi di Masak Enak di dapur aku ini. Jadi pastikan kamu nonton terus Masak Enak ya. Dan besok kita ketemu lagi pastinya tetap di Masak Enak, masak yuk.
Teman masak, jangan lupa nonton episode besok ya. Karena aku sudah siapin 3 menu. Mulai dari seafood, sayur-sayuran, dan juga dessert khas Italia yang super enak. Jangan sampai ketinggalan episodenya ya.